Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Pada malam hari yang sunyi, hujan deras turun. Devi yang saat ini sedang melihat layar komputernya untuk mencari materi tugas di sekolahnya. Kemudian, ia melihat sebuah berita mengenai kejadian pada tahun 1000 sekian. Kenapa ya orang-orang bisa berani kayak gitu? Bukannya lebih enak diam di kamar aja daripada harus bela-belain turun ke jalan, buat demo, terus berkorban nyawa. Dan kejadian tersebut membuat ia bertanya-tanya. Devi, ayo makan. Iya ya, sebentar. Yah, kenapa ya orang-orang mau berkorban buat membela keadilan demi rakyat? Padahal orang-orang itu juga sama aja rakyat kan, kayak kita. Kalau kita masih bisa berbicara, kenapa enggak, Dev? Maksudnya apa ya? Gampangnya ketika situasi dikirakan akan memburuk, berarti kita harus bertindak untuk mencegah situasi tersebut. Lalu kenapa harus kita yang bertindak? Kenapa nggak pemerintah langsung aja yang benerin? Kalau yang memperburuk itu dari sana gimana? Hai Dev, kok kamu ngelamun gitu sih? Enggak kok Ras. Beneran? Oh iya, buat tugas kemarin kamu jadinya milih kasus apa? Iya beneran Ras. Aku tugasnya milih kerusuhan tahun 1000 sekian sih. Oh ya Ras, menurutmu mahasiswa yang turun ke jalan gitu emang keren ya? Ya keren lah Dev, kan itu membela keadilan. Jadi kita yang emang gak bisa ikut demo pun dengan adanya suara kakak-kakak mahasiswa, ya suara kita bisa tersalurkan. Tapi emangnya itu penting ya? Jujur aku dari kemarin malam masih bingung sih sama hal itu, sampai aku jadi susah tidur tahu. Ya jelas penting lah. Lagian kakak-kakak mahasiswa juga lumayan sih, lumayan cakep maksudnya. Udah ya, Pak Joko udah masuk nih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Joko. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang kependudukan Jepang. Dengan adanya kependudukan Jepang berdampak besar terhadap negara Indonesia seperti kebijakan keresidenan. Namun, pada saat kependudukan Jepang, rakyat Indonesia untuk mengungkapkan aspirasinya itu susah. Maka dari itu, sekarang untuk berpendapat itu menjadi lebih mudah karena sudah dilindungi hak-hak rakyat. Oleh karena itu, kalian juga harus berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Devi yang mendengar itu pun semakin paham dan semakin termotivasi untuk menjadi bagian dalam menyuarakan pendapat serta membela keadilan untuk rakyat. Oleh sebab itu, Devi semakin rajin untuk belajar, mulai dari mata pelajaran di sekolah hingga belajar berbahasa asing. Seperti saat ini, Devi yang tengah belajar mengenai matematika lanjut dan bahasa Inggris. Aduh, kok susah banget sih? Apa sih dokumenter ini? Sin kostan lah, second kostangan lah, apalah. Aduh, pusing banget aku ini. Akan tetapi, di tengah-tengah ia belajar. Kakak sibuk? Enggak juga, emangnya kenapa? Ya, terus kenapa tiba-tiba rajin belajar gitu? Ya, supaya bisa masuk ke PTN yang kakak impikan dong. Emang kakak mau ngambil jurusan apa? Kakak sih pengen ngambil di jurusan hukum IGM. Wow, tapi ngapain kakak ngambil hukum? Tentu aja buat negakin keadilan bagi orang yang membutuhkan dong. Dalam waktu ke waktu, Devi pun semakin rajin untuk belajar supaya dapat masuk ke PTN yang dia inginkan.
Selain itu, dia juga belajar public speaking agar dapat menyuarakan pendapatnya untuk membela rakyat-rakyat kecil yang membutuhkan bantuannya. Yuk bisa ya Devi, semangat, kita pasti bisa masuk hukum di IGM. 1 tahun pun berlalu, usaha tidak mengkhianati hasil. Devi benar-benar keterima di PTN dan jurusan yang dia inginkan. Di masa perkuliahan, Devi tetap bersama-sama dengan Laras, temannya semasa kecil hingga saat ini. Devi juga memiliki teman baru, yaitu Naren. Mereka bertemu semasa ospek. Naren juga sudah mengetahui ambisi Devi dalam menyuarakan pendapat untuk menegakkan keadilan. Pada saat ini, terdapat beberapa isu yang sedang naik, yaitu mengenai naiknya pajak dan juga gas LPG 3 kilo yang tidak lagi dijual secara eceran. Dev, Ras, kamu tahu nggak kalau pajak sekarang naik lagi? Iya, aku tahu. Makanya aku sekarang juga lagi mikir nih, kasihan juga ya masyarakat yang menengah ke bawah. Itu viral tahu di medsos. Banyak yang protes juga. Kamu gak mau ikutan tuh? Lagi panas-panasnya juga beritanya. LPG 3 kilo juga udah gak boleh dijual eceran. Aku habis lihat beritanya kemarin di TV. Kayaknya pemerintah ini emang lagi banyak gebrakan baru aja ya. Aku emang lagi kepikiran buat bikin tweet lagi sih buat menyuarakan itu. Tapi kalian ingat gak sih kejadian kapan lalu? Padahal aku kan cuma beda pilihan doang sama yang lainnya. Kenapa mereka bisa sampai ngehujat aku ya? Nih kalian lihat, mereka semua benar-benar ngehujat aku tahu. Padahal kan kita cuma berbeda pendapat. Hujatan yang kamu dapetin kapan lalu banyak juga lagi. Ya soalnya kan warga medsos sana juga kan kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Pasti bakal banyak juga yang setuju. Iya juga, gak apa-apa, coba dulu Dev. Ya memang aku bakal coba bikin dress sih nanti di rumah. Oh iya, aku bakalan ikut demo sama kakak tingkat. Doain aku ya guys. Widih, semangat ya Ren. Tapi kamu harus tetap hati-hati loh ya Ren. Ternyata benar-benar buruk ya pemerintah ini, apalagi kalau aku lihat data angka kemiskinan di negara ini cukup tinggi ya, apalagi jika ditambah pajak yang besar dan LPG 3 kilo ini. Semoga aja dari ini bisa menyuarakan suara orang-orang yang membutuhkan lah, walaupun hanya dari bentuk digital. Ngeliatin apaan tuh? Kok fokus amat ngeperhatiinnya? Enggak, ini loh aku lagi ngeliatin akunku. Aku kan kemarin habis bikin thread. Sekarang malah diserang sama buzzer. Nih, coba lihat. Kamu kenapa Ren? Itu kemarin aku kena gas air mata. Perih, sumpah. Untung kalian gak ikut. Kemarin bener-bener parah. Wow, emang kena gas air mata separah itu ya? Iya, soalnya gas air mata itu kan termasuk ke larutan asam. Kamu tahu sendiri kan kalau larutan asam kena ke tubuh. Emang ya, mau menyuarakan pendapat di era sekarang ini benar-benar susah banget. Mau di media sosial, mau turun ke jalan secara langsung, sama-sama susah. Ini aja sekarang akunku lagi diserang sama buzzer. Wow, menurutku kalian keren banget sih. Bisa menyuarakan pendapat kalian meskipun dengan cara yang berbeda. Semangat ya kalian berdua. Oh iya, terus buzzernya kamu balas kah Dev? Nggak ada yang gue bales sih, tapi kalian tau gak sih, kemarin itu ada satu akun yang balas tweetku, tahu? Kayaknya sih pemilik akunnya dari luar negeri ya. Terus akhirnya aku berantem deh sama sendirnya karena dia ikut campur. Hah? Orang luar kok ikut campur sih? Mana coba lihat? Nah itu,
Makanya kemarin tuh aku bingung banget tau, kenapa dia bisa ikut campur sama urusan ini. Padahal kan harusnya nggak ada sama pautannya juga sama dia. Nih, coba lihat nih tweetnya. Wah, cara kamu nanggepin dia keren banget sih, Dev. Sampai speechless tahu aku. Sambil menunggu kelas selanjutnya, Devi, Laras, dan Naren beristirahat di kantin untuk makan siang. Devi yang sedang mengecek aplikasi medsosnya mendadak terkejut setelah melihat bahwa akunnya telah ditangguhkan. Sumpah, akunku kena suspend tahu. Aduh, gimana nih? Pasti gara-gara tweet yang aku buat kemarin deh. Aduh. Jangan nangis, Dev. Tapi kalau kesuspend kayak gitu, akunnya bisa balik kan? Biasanya sih ya kalau ke suspend doang, tunggu aja masa penangguhannya. Biasanya 12 jam, ya gak sampai 7 hari lah. Kalau enggak kamu minta aju banding aja. Iya sih, semoga aja akun nggak sampai hilang lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku udah bisa menyuarakan pendapatku, udah bisa membela orang-orang yang membutuhkan. Dan aku udah bisa seperti kayak kakak-kakak yang aku idolain. Bener banget, Dev. Terus coba kamu lihat deh, di medsos rame tahu yang bahas tentang isu yang kemarin. Orang-orang akhirnya juga pada ngeh kalau isu yang kamu bahas itu benar penting buat dibahas. Lucu tahu ngeliat mereka debat kayak gitu gara-gara ada yang merasa yang dilakukan pemerintah itu benar. Puji Tuhan lah, setidaknya walau akunku kena suspend, orang-orang bisa lebih terbuka pemikirannya. Coba lihat deh, kayak yang ngira akunmu hilang tahu gara-gara keblokir. Hahaha, padahal kan akunku cuma kena suspend doang ya. Yes, tau gak sih, akunku udah balik tau. Kukira aku bakal kehilangan akunku selamanya. Sumpah deh, dari kemarin itu aku bener-bener kepikiran banget. Aku panik, aku takut banget akunku hilang selamanya. Kan aku udah bilang, kalau ke suspend doang itu mah gak bakalan hilang permanen. Ya udah Gi, sana kau bilang ke medsos kalau akunmu udah balik. Soalnya selama 3 hari ini banyak yang khawatir sama kamu. Nah, sudah deh. Ngomong, kalian tau gak sih? Ternyata akunku kemarin tuh kesuspend karena banyak banget yang repot masalah akunku sama buzzer-buzzer. Terus jadinya dianggap memprovokasi deh sama aplikasinya. Jadiin pelajaran aja, Dev. Gak apa-apa kok yang kamu lakuin kemarin itu udah bener. Iya, bener banget sih. Kamu keren banget sih, Dev. Udah kayak kakak-kakak tingkat yang kamu idola-idolain itu. Meskipun kamu lewat medsos doang, gak langsung turun ke jalan. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam mulut? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat tidak menjual tanah, tapi dengan harga murah.